Jangan juga mentang-mentang karena tim kuasa hukum Bapak itu jadi Wamenko. Bukan, ini menyangkut karena nama baik orang ya. Bukan masalah nama baik. Tadi disinggung Wamenko. Yang mana? Tadi Nama baik yang mana? tolong dicabut. Yang mana? Nggak ada sangkut pautnya. Wah, pedih Pak. Tapi dengan kemenangan ini, Allah Subhanahu wa taala membuka tabir kemenangan buat kita. Segeralah Pak, taubat, insaf Pak, ingat hari kiamat mau dekat Pak. Saya pikir yang kuliahin kayak khotbah gitu. Iya, artinya saya ingin. Ya itu boleh, tapi jangan mengkhotbahi. Iya, baik Bang Karni, terima kasih. Saya dinasihati Bang Karni. Saya melihat Pitra ini seperti Tuhan dia. Kenapa? Menyuruh-nyuruh orang Mas, bertobat. saya bukan Tuhan, manusia. Ya, Itu yang namanya memerintah-merintah sirik, Mas. orang bertobat gitu kan. Semua Itu orang kan disuruh kesehatan. bertobat. Jadi Tolak ingin mengajukan. Memang Bapak berarti sebagai tidak ahli apa mengatakan, sebagai Pak. kuasa Pak hadir malam ini, Pak? Apanya? Sebagai kuasa dari pihak dari Rudiana atau siapa atau sebagai ahli, Pak? Saya sebagai ahli, saya tidak Oh, sebagai kan kuasa. berat sebelah Bapak memberikan keterangan Loh, sebagai saya tidak ahli. berat sebelah. Saya menjelaskan bahwa apa yang rekan Jutek Ya kalau lakukan ahli itu harus ada netral, keliru, Pak. Kalau Bapak ini You malam ini keliru udah dalam hal memberikan ini. berat sebelah. Bukan, Itu, Pak. you keliru. Tadi Anda mengatakan bahwa BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada yang di persidangan. BAP itu bukan alat bukti, itu hanya catatan. Iya, yang di persidangan dikatakan kan? alat bukti Yang di adalah persidangan kan? keterangan saksi dibuka persidangan. Yes. Jadi apa yang di BAP itu? Tunggu Sebentar. dulu, karena Nih, saudara ya. tadi bilang apa yang di BAP itu? Sebentar. Nah, 84 itu tidak ada disebutkan BAP. Bukan dari Paham para nggak? terdakwa. Makanya Terdakwa tidak baca pernah dulu pasal menyebutkan, 184. tidak mengakui, Aduh, tidak ada di ini. sini. Nih, terdakwa yang kasar. Setelah PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon ditolak oleh Mahkamah Agung dan ini terjadi perdebatan panas antara Jutek Bongso, Pitra Romadoni, Fredrik Yunadi, dan Tony RM di sebuah stasiun televisi di acara ILC. Dan mari kita simak video selengkapnya. Mau dia Wamenko, mau dia Menko dan lain-lain nggak ada urusan Pak. Gitu loh. Jangan juga mentang-mentang karena tim kuasa hukum Bapak itu jadi Wamenko, seolah-olah Bapak merasa paling benar dan hebat. Enggak Pak. Negara ini adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Makstat. Ya. Memang walaupun John Austin pernah bilang selaku penganut positivisme hukum ya, bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa yang mengandung sanksi. Oke, tapi ingat ya, hukum itu jangan dibawa air mata perasaan. Kalau begitu besok saya nangis ya, tolong Pak saya begini, besok dibebaskan saya, enak benar. Ya sanksi Pak gitu loh. Kardi. Enggak, tunggu dulu. Anda tadi bicara, saya diam. Bukan. Ini menyangkut karena nama baik orang ya. Bukan masalah nama baik. Tadi disinggung Ini Lokian. Wamenko. Yang mana? Tadi Anda sebut. Saya bilang salah satu tim kuasa jadi Wamenko, jangan kita merasa besar. Ya, Nama baik yang mana? tolong dicabut. Yang mana? Nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada Maksudnya sangkut paut. mana? Jangan menyenggol organisasi dan Yang mana organisasi orang. mana? Organisasi mana yang senggol? Ya, Yang kalau Anda mana? bilang Wamenko, semua rakyat sudah tahu. Yang mana Wamenko? Saya bilang Wamenko. Kenapa? Ya. Kalau saya bilang Wamenko, ini negara demokrasi. Saya bebas untuk menyatakan. Jangan Bapak bungkam mulut saya. Saya nggak bungkam. Kan? Anda punya mulut ya. Anda yang bilang jangan mencabut ngajarin saya. bebek. Jangan ngajarin bebek berenang kan yang bebek Iya, siapa kan? jangan. Anda jangan membungkam saya dengan bilang tolong cabut ini segala macam. Kenapa? Saya mau bicara saja. Ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Gitu loh. Artinya yang saya sesalkan itu, Bapak tahu nggak? Saya pakai mawar hitam hari ini. Ya? Tahu nggak nih simbolnya apa? Saya mewakili orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Bayangin. Tahu nggak Eki dimakamkan di mana? Tahu nggak di mana dimakamkan? Di TPU Mawar. Makanya selalu saya pakai mawar. Namanya TPU Mawar, Pak. Bayangin, Pak, merinding saya, Pak. Saya pernah bermimpi, Pak. Ya, bermimpi saya didatangi Eki, almarhum. Bang, tolong perjuangkan saya, Bang. Makanya saya menangis di hadapan kuburan dia, Mas. Untuk memperjuangkan itu. Itu mimpi loh, bukan karangan, Bos. Hah? Artinya orang yang meninggal dunia ini pengen mencari keadilan. Melalui siapa? Melalui pengacara mawar hitam. Jadi kalau kita berbicara seperti itu merinding kita. Karena ini adalah perjuangan orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Terus yang kedua, tadi Bung Jutek Bongso mengatakan bahwasanya klan itu mengatakan lebih baik mati dan membusuk di penjara. Bang, jangan sekali-sekali bilang seperti itu adalah doa. Ya, kalau diaminkan oleh malaikat, benar-benar mati dan membusuk di penjara. Saya juga ngeri nanti melihatnya gitu loh. Ingat, ini belum ada ajab kubur, ya. Masih di dunia kita. Kalau udah dimasukkan dalam tanah itu jeprek gitu. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat, hancur bos. Selama ini berbohong terus tak digampar mulut kita tuh. Makanya saya minta jangan kita suka-suka membohong.
Jangan suka-suka membual karena itu bahaya sekali gitu. Saya takut digampar malaikat mulut saya. Makanya saya bicara fakta aja gitu. Terus yang kedua, kasus ini saya ingin sampaikan bahwasanya ada suatu asas yang mengatakan asas litis piniri opertet. Artinya setiap perkara itu harus ada akhirannya. Saya menganggap perkara itu selesai karena mereka sudah uji sampai peninjauan kembali. Artinya apa? Ya, sebagaimana di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 24 dan pasal 66 menyatakan bahwasanya PK itu hanya dapat diajukan sekali. Nah, terlepaslah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 yang mengatakan PK itu dapat diajukan 2 kali. Akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 menganulir itu, menyatakan bahwasanya putusan PK Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 itu sifatnya sifatnya itu non executable. Tidak menghapus norma yang ada di dalam pasal 24 dan pasal 66 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ingat itu, Pak. Jadi SEMA ini sifatnya Bellege Regels. Tahu nggak artinya itu, Pak Jutek? Bellege Regels. Hah? Coba Bu Titin. Ini pengacara hebat ini. Bellege Regels. Artinya tahu nggak itu? Nggak ngerti, Pak. Bapak jelasin aja. Ini ahli hukum pasti paham itu apa yang katakan Bellege Regel. Bellege Regel itu adalah peraturan kebijakan. Itu diskresi Mahkamah Agung, Pak. Jadi yang diuji itu apa? Yang diuji itu pasal 268, Pak, KUHAP. Bukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi jelas PK itu hanya dapat diajukan sekali. Mahkamah Agung menyampingkan itu putusan PK, putusan Mahkamah Konstitusi. Dia buat itu normanya itu tidak menghapuskan norma yang diatur dalam pasal 24 dan 66 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman. Jelas. Jadi kalau Bapak mau teriak-teriak sampai ke langit ke-7 juga silahkan saja. Upaya hukum kita nggak halangi itu gitu. Tapi yang saya minta jangan juga menghakimi orang yang sudah meninggal dunia karena kita sudah sakit banget nih Bang Karni. Makanya saya marah-marah. Selama ini kita dihakimi terus yang dibilangnya pengonsumsi narkoba, yang dibilangnya klien saya ini adalah bandar narkoba dan lain-lain, Ibtu Rudiana. Wah, pedih, Pak. Tapi dengan kemenangan ini Allah Subhanahu wa taala membuka tabir kemenangan buat kita. Keadilan. Bukan kepada kebohongan-kebohongan yang telah dibentuk opini sedemikian rupa. Artinya apa? Makanya saya minta kepada Bung Jutek Bongso, segeralah Pak, taubat, insaf Pak, ingat hari kiamat mau dekat Pak. Saya pikir yang kuliahin kayak khotbah gitu. Iya, artinya saya ingin menyampaikan ke dia, jangan pernah menghina klien saya. Ya itu boleh, tapi jangan mengkhotbahi. Iya, baik Bang Karni, terima kasih. Saya dinasihati Bang Karni. Baik, Bang Karni, terus saya menyangkapi juga dikatakan Bung Jutek bahwasanya Aep dan Dede itu ya khususnya Dede itu tidak pernah. Terima kasih Bang Karni ya. Saya memang dididik tidak ingin berdebat ya. Secara di depan publik artinya berdebat kosong lah ya. Saya melihat Pitra ini seperti Tuhan dia. Kenapa? Menyuruh-nyuruh orang bertobat. Saya bukan Tuhan, manusia. Ya memerintah-merintah orang bertobat gitu kan. Semua orang disuruh bertobat. Jadi dia yang paling bersih gitu kan. Bertobat gitu loh. Jangan bilang saya Tuhan. Mohon maaf, nanti banyak pengikut saya. Ya, ini luar biasa ya. Dan semua keterangan salah, dia yang paling benar gitu kan. Nah, jadi ini makanya ini serba tahu dia gitu kan. Jadi gini, giliran saya sekarang, Pitra. Enggak, Anda pernah bilang bahwasanya 1000% putusan PK itu dikabulkan. Ya semua keterangan Anda salahin selalu Anda yang paling benar. Ada saksinya Bang Fredri. Ini gitu giliran saya. Ini penting saya mau klarifikasi ya menyangkut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi karena kami atas nama tim hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Bang Oto sebelum diangkat jadi menteri betul adalah ketua tim dari hukum kasus Vina Eki Cirebon ini bagi 7 terpidana ini. Tapi begitu beliau diangkat tanggal 20 Oktober 2024 lalu, beliau sudah nonaktif sebagai advokat karena perintah undang-undang advokat. Jadi beliau pun sudah mengundurkan diri dari selaku kuasa hukum dari 7 terpidana karena itu perintah undang-undang. Ya, bukti bahwa beliau tidak cawe-cawe dan kita tidak jumawa, maka PK ini tetap ditolak. Kalau kemarin diterima mungkin lebih kencang lagi, mungkin curiga ada apa. Jadi Pitra, saya pikir ini supaya dikelirkan,
kami tidak pernah menganggap ini jumawa dengan Prof Oto menjadi Wamenko. Ya, kami tetap manusia, tidak pernah suruh orang bertobat karena kami ini adalah manusia yang penuh dengan Anda nggak hilaf, paham, makanya penuh Anda dengarin saya dari tadi ngomong Ya, gitu loh. makanya Saya kami bilang selalu itu Anda mengkoreksi jangan jumawa diri. ketika Anda bilang Jadi urusan PK itu digabulkan kami 1000%. tidak mau ini. Itu konteksnya. Ini giliran saya Makanya dulu. Anda nggak nyambung Giliran sih. saya dulu. Saya Giliran bicara saya gitu dulu. loh. Dengar Giliran makanya saya bicara. dulu. Giliran saya dulu. Ya, saya tidak pernah mau tanggapin yang debat-debat yang tidak ada manfaat menurut saya. Ya, saya hanya perlu klarifikasi bahwa apa yang tadi kita sampaikan kan versi kami, dan kalau Anda punya versi Anda silakan versi Anda, tapi jangan salah-salahkan orang gitu kan. Saya bilang Gitu Anda loh. jangan jumawa bilang Ya. urusan PK itu dikabulkan 1000%. Itu yang saya bilang, makanya dengarin saya bicara. Anda nggak nyimak dari tadi. Makanya Tolong nggak Pak nyambung Karni Anda ya. bicara gitu. Saya Dengarin ini dong giliran bicara. saya dulu ya. Dari tadi saya memperhatikan dan juga melihat. Saya bilang ya. Wamenko Jangan jangan bicara mentang-mentang berdua. ada Wamenko kita merasa hebat. Gitu Nah. bahasanya, makanya dengarin. Ya. Makasih Bang Karni. Ya, jadi inilah yang apa namanya yang harus kita menjadi pelajaran buat kita semua ya. Sekali lagi Bang Oto sudah nonaktif ya sebagai advokat sejak satu hari sebelum beliau dilantik menjadi Wamenko ya sampai hari ini, dan beliau sudah mencabut atau mengundurkan diri dari sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum daripada terpidana. Nggak ada sangkut pautnya. Itu sebabnya tadi saya ingatkan tolong dicabut. Karena semenjak 20 Oktober beliau itu bukan lagi menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum daripada terpidana. Seluruhnya sudah dari tim hukum ya. Bahwa apa yang disampaikan tadi di sini semua adalah versi atau pandangan kami selaku Ini penasihat elok hukum ya. Kalau ada yang merasa itu lebih benar, lebih pintar, ya biarlah masyarakat yang menilai ya. Yang penting kami tidak pernah menyuruh orang bertobat karena kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, maka kami harus mengintrospeksi diri sendiri. Sesama beragama itu pas saling mengingatkan kebaikan gitu loh. Bukan malah kita menyarankan hal yang tidak baik. Saya tiap hari bertaubat Pak kepada Tuhan apabila saya ada kesalahan. Tiap detik saya bertaubat gitu. Jadi jangan Iya, iya, anggap iya. taubat itu adalah ilfil gitu loh. Jadi gitu Pak. Jadi makanya Bapak simak saya, jangan Bapak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu, nggak nyambung ini jadi kita bicara gitu. jadi- Aduh, nyesel saya Bang Karni juga di sini berbicara sama Bung Jutek ini nggak nyambung-nyambung. Makasih Bang. Makanya Bung Pitra yang paling pinter ya. Jadi Bu, jangan memberikan kesan seolah-olah PK ini sekarang sudah 100% bebas, tidak bisa. Saya juga sedikit menyampaikan apa yang disampaikan oleh rekan Jutek pada media yang saya dengar kemarin atau 2 hari yang lalu deh kalau nggak salah. Seolah-olah bahwa rekan Jutek akan mengupayakan asimilasi. Pak, orang seumur hidup itu nggak ada asimilasi, Pak. Jadi saya hanya ingetin itu, Pak. Daripada Jadi Bapak jangan pertimbangan daripada Mahkamah Agung, Pak, dan Saya DPR, berulang-ulang, Pak. Sehingga dalam hal ini tidak semudah itu, Pak. Sudah ngajukan gerasi, sudah ditolak, ingin mengajukan. Memang Bapak gerasi sebagai tidak ada ahli apa mengatakan, sebagai Pak. kuasa Pak hadir malam ini, Pak? Apanya? Sebagai kuasa dari pihak dari Rudiana atau siapa atau sebagai ahli, Pak? Saya sebagai ahli, saya tidak Oh, sebagai kan berat kuasa. sebelah Bapak memberikan keterangan Loh, sebagai saya tidak ahli. berat sebelah. Saya menjelaskan bahwa apa yang rekan Jutek Ya kalau lakukan ahli itu harus ada netral, keliru, Pak. Kalau Bapak itu You malam keliru ini udah dalam hal memberikan ini. berat sebelah. Bukan, Gitu, you, Pak. you keliru dalam hal ini karena dalam hal ini jelas dong. Masa you Karena mengatakan setiap kali saya ketemu Bapak, Bapak berarti ke sana. Bapak bukan ahli, penasihat hukum itu. Silakan. Memang saya penasihat hukum, Pak. Tapi saya diundang ini saya sebagai sebagai namanya pakar hukum, praktisi hukum, Pak. Baik, baik. Oke? Boleh menanggapi sedikit Tapi siapa? Pitra sama Pak Pedrik sedikit saja. Ya gimana Mas? Tadi Bang Pitra meminta saya untuk mempelajari berkas putusan lagi. Saya bawa nih. Iya sama. Saya tanya ya. Saya yang ke situ untuk menunjukkan atau Bang Pitra yang kemari? Jangan kayak ketika saya berdiri disuruh duduk nanti. Kamu kemari. Sini. Nah, oke. Nih saya ke situ nih. Kau baca nih. Ya. Nih. Sebentar ini saya mau ngomong, saya yang mau menanggapi. Tadi bilang saya kemarin. Saya yang mau menanggapi. Dengerin nih. Gitu. Ya, ini putusan Mas, nomor ya. 4 Pit ya. Silakan, Dengerin. gimana? Putusan nomor 4 Pit atas nama ya Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, termasuk ya Kak Sandi ya, Hadi Saputra. Kemudian ada 5 ya sampai Sudirman. Ada keterangan terdakwa ya. Tadi Anda mengatakan bahwa BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada yang di persidangan. BAP itu bukan alat bukti, itu hanya catatan. Iya, yang di persidangan dikatakan kan? alat bukti Yang di adalah persidangan kan? keterangan saksi dibuka persidangan. Yes. Jadi apa yang di Sebentar, BAP itu? Tunggu sebentar. dulu, karena Nih, saya ya. bilang apa yang di BAP itu? Sebentar. Nah, dia akan diuji lagi di muka Ya. persidangan gitu loh. Ini diuji. saudaraku. Ini Jadi diuji, jangan ya. ada omon-omon. Ini Kau diuji. baca di situ. Ini diuji. Kau baca situ. Ini Terdakwa. saya- Gimana Bang Karni ini? Karena gak enak kita berdiri. Kau duduk aja situ dulu. Duduk. Terdakwa. Situ. Ada Bang Karni gak enak. Kau duduk situ. Duduk aja situ. Ini ada biar Enggak, lihat. kamu duduk. Orang Nih, itu orang tua. Duduk situ. terdakwa, saya semakin suruh duduk saya nggak duduk. Enggak, kamu Terdakwa duduk aja Hadi situ. Saputra
Saya bacakan Saya dengar kesan juga dia aja kabudet ya. saya gitu loh. Dukais itu. Jadi terkait kau DPO, ngerti nggak pasal 184? Coba baca. terkait 184 itu DPO apa? yang keluar dari mulut Rudiana, Pasal 184 itu tidak ada bukan disebutkan BAP. bukan dari Paham para nggak? terdakwa. Makanya Terdakwa tidak baca pernah dulu pasal menyebutkan, 184. tidak mengakui, Aduh, tidak ada di ini. sini. Nih, terdakwa yang Kasandi ya, saya bacakan. Bahwa Halo. semua jawaban Mas, dengar yang dulu. ada di berita acara Dengar pemeriksaan dulu. kepolisian Gimana? keluar dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar karena sebelum dimintai keterangan terdakwa saya mengalami bilang, tekanan. jangan ajari bebek Kedua, terbang, itu bahwa bahaya. saat dimintai keterangan terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata dari Intinya sudah papan ditolak tulis. putusan Bahwa PK-nya, terdakwa membubuhkan mau masnya itu. Artinya, beleng-beleng ini sampai tidur-tiduran nggak terdakwa bisa tidak mengubah pernah putusan itu gitu loh. menyebutkan. Dia sendiri mengakui, baik dia sendiri yang mengakui maupun nama-nama lain. Itu keterangan di persidangan terdakwanya tidak ada. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya.